Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jakarta yang saya banggakan. Dalam hal ini saya Peter Marfi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Kepailitan akan menyajikan pertama kontrak kuliah untuk dalam 16 kali pertemuan ke depan rekan-rekan mahasiswa akan mentaati aturan tata tertib selaku rencana pembelajaran semester yang akan saya sampaikan. Komponen-komponen yang akan saya sampaikan sebagai indikator pembelajaran semester oleh rekan-rekan mahasiswa Nanti rekan-rekan mahasiswa akan memahami kehadiran tugas maupun ujian tengah semester dan ujian akhir semester Nah, lalu bobotnya terdiri dari 30%, 10% kehadiran, 20% dan 30% ujian akhir semester nantinya rekan-rekan mahasiswa akan menyikapi secara pendewasaan di dalam pemenuhan perkuliahan pada semester ganjil ini. Nah, selain daripada pemenuhan pembelajaran pada semester ini, saya akan menyajikan perkuliahan pada mata kuliah yang akan saya ampu ini pada kepailitan. Nah, dalam ruang lingkup kepailitan nanti rekan-rekan mahasiswa akan saya sajikan terhadap pengertian daripada kepailitan itu sendiri, prinsip hukum kepailitan itu, syarat kepailitan, permohonan kepailitan, para pihaknya, hukum acara kepailitan, putusan pailit dan akibatnya, pengurusan dan pemberesan harta pailit, perdamaian kepailitan dalam peraturan kepabeanan. Secara dasar hukum, kepailitan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau lazim dikenal dengan PKPU Nah, secara pengertiannya ini diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan cita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim bawas di dalam aturan Undang-Undang Kepailitan. Nah, adapun definisi utang diatur pula di pasal 1 angka 6, diantaranya kewajiban yang dinyatakan dapat dalam jumlah utang dalam mata uang maupun mata uang asing secara langsung maupun akan timbul di kemudian hari dalam kontingen timbul karena perjanjian atau undang-undang itu wajib dipenuhi oleh debitur. Lalu bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Nah, lalu bagaimana prinsip-prinsipnya di dalam hukum kepailitan? Saya akan menuangkan secara prinsip umum dan prinsip khusus Di mana prinsip umum saya memberikan paritas kreditorium, yakni kreditur punya hak yang sama dengan harta kekayaan debitur. Lalu ada prinsip pari passu pro rata parte. Harta debitur dibagi kepada kreditur berdasarkan tingkatan dan besaran utang. Lalu ada prinsip concursus creditorium. Kepailitan harus didasarkan pada debitur minimal 2 kreditor atau going concern Jadi di sini suatu putusan tentang kepailitan harus dipertimbangkan kelangsungan usaha atau badan usaha yang masih dipertahankan. Kemudian insolvensi, keadaannya tidak mampu lagi untuk membayar kewajiban para kreditor. Nah, itu tadi prinsip secara umum. Beranjak kepada prinsip secara khusus, ini ada asas keseimbangan Terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur maupun kreditur yang tidak beretikat baik. Lalu ada asas kelangsungan usaha. Jadi usaha memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Kemudian ada asas keadilan. Ini untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan antara debitur dan kreditur. Lalu ada asas integrasi. Dalam sistem formil hukum material tentu ini merupakan satu kesatuan utuh dalam sistem hukum terutama hukum perdata maupun hukum acara perdata. Nah, lalu bagaimana syarat kepailitan? Kita buka di dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 ini menyatakan debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
Nah, di sini dinyatakan valid dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditur. Nah, oleh debitur sendiri, ya bisa juga salah satu kreditor. Nah, kreditornya kan ada antara konkuen, ya, separatis maupun preferen, ya. Bisa juga oleh kejaksaan lebih kepentingan umum, karena dia mewakili daripada kepentingan negara, ya. Debitur bisa juga dianggap, ya, apabila melarikan diri, ya, menggelapkan bagian dari harta kekayaan. Debitur mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha yang sifatnya menghimpun dari masyarakat. Debitur tidak beretikat baik, ya, kemudian tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-utang, telah jatuh tempo, atau dalam hal menurut kejaksaan, ya, ini merupakan kepentingan umum, ya. Nah, lalu bagaimana permohonan kepahilitan? Diatur juga di dalam pasal 2, ya. Nah, Bank Indonesia apabila debitur adalah bank, jadi semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan ataupun kondisi perbankan secara keseluruhan. Oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Nah, di sini pula oleh OJK apabila debiturnya adalah perusahaan efek atau bursa efek ataupun lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat, ya. Kemudian oleh Menteri Keuangan juga ini debitur pertama pada perusahaan asuransi dana pensiun maupun BUMN bergerak di bidang kepentingan publik, tujuan untuk membangun kepentingan kepercayaan masyarakat, ya, terhadap perusahaan asuransi, ya. Di sini yang bisa menjadi pemohon valid, ya. Nah, para pihak tadi kita jelaskan, ya, yaitu ada debitur dan kreditur, ya. Kalau debitur itu kan orang mempunyai utang karena perjanjian, ya. Kemudian kreditur orang memiliki utang karena perjanjian juga, ya. Jadi para pihak, ya, ada kurator, ada hakim pengawas, ya. Kurator itu bisa juga dari balai harta peninggalan atau orang yang memiliki kemampuan untuk mengurusi secara kepahitan, ya, yang diangkat oleh pengadilan, ya, untuk mengurus memberes harta debitur di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, hakim pengawas ini, ya, yang ditunjuk oleh pengadilan, ya, dalam putusan valid atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, adapun syarat kurator, saya menyampaikan harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan antara debitur dan kreditur, tidak sedang menangani perkara kepahitan atau PKPU lebih dari 3 perkara, dibatasi hanya 3 perkara. Nah, tugasnya apa? Ya, tugasnya di sini melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, melakukan pengumuman putusan hakim tentang penyataan pailit dalam berita negara dan surat kabar, menyelamatkan harta pailit, menyegel harta benda pailit atas persetujuan hakim pengawas, menyusun inventarisasi harta pailit, dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan valid atas persetujuan kreditor, membuat perdamaian dengan persetujuan hakim pengawas, memberikan salinan surat-surat yang ditempatkan di kantornya dan dapat dilihat secara umum, ya. Kemudian apa tanggung jawab pribadi secara kreditor? Ini terhadap kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian harta debitur, ya. Ada tanggung jawab secara pribadi terhadap debitur pailit dan kreditur, ya. Nah, hal ini mengacu apa itu pihak yang sebagai hakim pengawasnya bertugas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, ya. Kemudian pengadilan juga wajib untuk mendengar pendapat hakim pengawas, ya, sebelum mengambil suatu keputusan mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailitnya itu sendiri. Nah, sekarang berlanjut pada hukum acara kepailitan. Jadi putusan atau permohonan pernyataan pailit diputus oleh pengadilan niaga yang di daerah hukumnya meliputi daerah yang tempat kedudukan hukumnya, ya, hukum debitur itu berada. Jelas, ya, lihat di pasal 3 ayat 1. Ya, hukum acara yang berlaku di pengadilan niaga ini hukum yang diterapkan secara hukum acara perdata. Kemudian daerah hukum pengadilan niaga di Indonesia ini terdiri atas 5 wilayah hukum, ya. Sementara ada dasar pengaturan di peraturan keputusan Presiden Surat 7 tahun 1999. Pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya, meliputi wilayah hukum Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Belitung maupun Kalimantan Barat. Sedangkan Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan, ya, meliputi wilayah hukum Nangro, Aceh Darussalam, ya, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Jambi itu sendiri. Sedangkan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Semarang atau Pengadilan Negeri Semarang, ya, di sini meliputi wilayah hukum Jawa Tengah, ya, dan Yogyakarta. Sedangkan Pengadilan Niaga Surabaya, ya, pada Pengadilan Negeri Surabaya sendiri meliputi wilayah hukum Jawa Timur itu sendiri, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, NTB, dan NTT.
dan Pengadilan Negeri Makassar pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga Makassar pada Pengadilan Negeri Makassar, meliputi wilayah hukum Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Nah, prosedur penyelesaian kepahilitan ya memiliki tahapan yang secara mekanis. Prosedur hukum permohonan kepahilitan ke pengadilan ya mengajukan dilakukan oleh pemohon. Nah, lalu ada putusan pahit pada pengadilan niaga itu menunjuk beberapa kurator ya yang disepakati oleh kreditor maupun debitor. Nah, lalu kurator nanti akan mengurus terhadap tahapan pengurusan atau yang kita kenal PKPU ya. Nah, apabila usaha pahit tidak dilanjutkan untuk dalam rapat verifikasi tidak perdamaian ya dalam PKPU ini rencana perdamaian ditolak, maka akan berlanjut kepada tahap yaitu namanya pemberesan selaku kurator untuk mengurus maupun budel pahit debitor ya. Lalu bagaimana putusan dan akibat hukum ya? Putusan yang bersifat serta di sini ya biasanya mengisi isi putusan ada mengabulkan atau menolak ya menurut hakim pengawas, mengangkat kurator ya. Lalu debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan sejak tanggal putusan pernyataan pahit diucapkan. Jadi debitur juga berhak ya untuk menawarkan perdamaian ya kepada semua kreditor. Nah, lalu apa akibat hukum bagi debitur? Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk di dalam harta pahit sejak putusan pernyataan pahit diucapkan. Lalu bagi kreditor selama berlangsungnya kepahitan ya di sini tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pahit yang ditujukan terhadap kreditor ya secara debitur pahit ya hanya dapat diajukan dengan mendaftarkan untuk pencocokan piutangnya. Nah, di dalam pengurusan dan pemberesan harta pahit di sini mengumumkan di dalam berita negara ya dalam sedikitnya 2 surat kabar harian ya mengenai ikhtisar putusan pernyataan pahit. Melaksanakan semua upaya pengamanan harta pahit dan menyimpan surat dokumen ya ataupun harta berharga lainnya ya sekaligus membuat pencatatan harta pahit ya. Nah, dalam pengurusan memanggil para kreditor untuk mendapatkan tagihan pada kurator, membuat daftar menyatakan jumlah piutang dan utang harta pahit terdiri dari nama, tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor, menagih piutang debitur, mengadakan rapat ya kreditor verifikasi dengan persetujuan hakim pengawas, menerima dan menyampaikan rencana perdamaian dari debitur pahit ya. Nah, lalu di sini apa yang disampaikan bahwa kreditor itu memiliki 3 karakter ya, separatis, preferent, konkuren. Separatis, kreditor memiliki jaminan hak bendaan harta debitur itu ya. Preferent, kreditor memiliki hak istimewa yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Konkuren, kreditor yang tidak memiliki hak istimewa dan tidak memiliki jaminan terhadap debitur. Lalu pemberesan pahit ini ya, jadi di sini untuk penguatan aktiva ya, untuk membayar ataupun melunas utang. Jadi melaksanakan pemberesan dan menjual semua harta pahit untuk dilelang ya secara di bawah tangan maupun secara lelang umum ya. Terlebih dahulu ditaksir dengan harga oleh tim penilai ataupun apresial ya. Nah, membuat daftar pembagian ya kepada masing-masing kreditor yang di dalam dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas dan mengumumkannya atau meletakkannya pada papan pengumuman untuk memberi kesempatan para kreditor yang merasa keberatan atas pembagian tersebut di kewanitaan pengadilan ya niaga maupun kantor kurator sendiri ya. Nah, setelah tidak ada yang menyatakan keberatan atas daftar pembagian tersebut ya, kurator memanggil kreditor untuk menerima tagihan masing-masing. Kurator wajib ya membuat pertanggungjawaban mengenai pengurusan pemberesan ya yang telah dilakukan pada hakim pengawas setelah berakhirnya kepahitan ya. Apabila terjadi homologasi ataupun perdamaian ya, di sini apabila diterima maka putuslah atau berakhirnya pengajuan pahitnya. Apabila tidak maka dilanjutkan pada pemberesan kurator oleh tim kurator ya. Nah, mungkin demikian apa yang disampaikan dalam materi ini. Mudah-mudahan penyajian yang dapat diterima dan dapat dipahami untuk rekan-rekan mahasiswa. Saya akhiri dalam perkuliahan ini demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.